Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita tentang fluida dinamik. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu hukum Bernoulli. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada pipa yang penambang besar diletakkan pada ketinggian H1 dan pipa berpenampang kecil diletakkan pada ketinggian H2. Nah, agar fluida itu bisa mengalir dari bawah sampai atas ini, maka diperlukan adanya usaha. Nah, usaha pada pipa berpenampang besar ini yaitu diakibatkan oleh F1 dikali X1. Itu nanti usahanya, artinya ada gaya eksternal yang mempengaruhi fluida untuk dapat mengalir ke atas. Kemudian usaha yang disebabkan oleh pipa yang atas itu gaya eksternalnya dikali dengan F2 dikali dengan F2, nah, sehingga menyebabkan sifat fluida ini kontinu gitu ya. Nah, karena ada usaha oleh gaya eksternal, maka tidak terjadi hukum kekekalan energi. Nah, kita tahu kalau ada H1 ini berarti energi yang ada adalah EP1. Kalau H2 berarti EP2. Nah, kalau ini berarti kecepatannya EK1. Kalau yang ini berarti EK2. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau ini adalah W1. Nah, kalau ini adalah W2. Nah, ini disebabkan oleh gaya eksternal sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, jika kita tahu kalau hukum kekekalan energi itu adalah delta EP plus delta EK sama dengan 0. Nah, catatan hukum kekekalan energi di atas tidak berlaku karena adanya gaya eksternal atau luar sehingga persamanya menjadi seperti ini ya. Nah, sama dengan 0-nya ini diganti W1 dikurangi W2. Tadi sudah ada F1 kali X1, F2 kali X2. Ini seperti biasanya. Kalau delta EP itu yang ini ya, yang ini delta EP. Nah, kalau delta EK itu yang sebelah sini, ini ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut perhitungannya seperti ini, P1 dikali A1 itu berasal dari F1 karena F itu sama dengan P dikali A. Nah, ini juga sama, P2 dikali A2. Kita lanjut. Nah, ini A1 dikali X1, ini luas alas dikali X1 jaraknya, seperti yang hukum kontinuitas kemarin, ini berubah menjadi volume V1. Ini juga berubah menjadi volume V2. Nah, karena volume konstan, maka persamaan dibagi V. Kenapa kok konstan? Karena fluidanya fluida ideal, gitu ya. Sehingga dinyatakan seperti ini. Semua. Setelah dibagi dengan V, maka akan diperoleh persamaan hukum Bernoulli seperti ini. Ini ya. Jadi M per V itu menjadi rho, M per V menjadi rho, M per V jadi rho, M per V menjadi rho. Jadi ini adalah persamaan hukum Bernoulli. Kenapa? Karena yang kita pelajari di hukum Bernoulli ini adalah fluida. Fluida itu zat yang bisa mengalir, yaitu zat gas dan zat cair. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peristiwa tangki berlubang. Jadi ini ada sebuah tangki, ini sebenarnya lubang yang ini ya. Yang ini lubang, artinya tekanan di sini adalah tekanan atmosfer. Kemudian punya ketinggian 8 meter ini ya. Jadi dari ujung itu sampai sini 8 meter. Dan ini adalah
6 meter, diukur dari dasar, ketinggiannya 6 meter, ini diukur dari dasar, ketinggiannya 100 cm. Nah, ini 2 meter. Nah, jika kita mau menerapkan persamaan hukum Bernoulli pada peristiwa atau fenomena yang seperti ini, kita tahu kalau di sini tekanan P1 dan P2 itu sama, yaitu menyebabkan tekanan atmosfer, yaitu 10⁵ Pascal, sehingga P1 dan P2 bisa kita coret. Nah, sebelum ini mancur ke bawah gitu ya, nah kita tahu kondisinya dalam keadaan statis, berarti V1 sama dengan 0. Nah, jadi oleh karena itu tujuan kita adalah mencari V2. Tidak harus V2, kita juga bisa mencari X, yaitu jarak antara tangki sampai tinggi jarak maksimum dari sebuah pancuran air tadi gitu ya. Nah, sehingga persamaan hukum Bernoulli-nya kita ubah menjadi seperti ini. Dari sini tinggal kita masukkan saja ya apa yang diketahui. Jadi V1 0, H1 ketinggian pertama dari dasar 6 meter, V2 yang kita cari H2 mulai dari dasar sampai lubangnya. Nah, dari sini nanti Anda bisa mencari V2. Jika mencari waktu jatuhnya air dari ketinggian H2 100 cm ke tanah, maka menggunakan konsep gerak parabola. Nah, sehingga diperoleh berapa waktunya, kita nyari 2 dikali H2 per G. Nah, jadi ketinggian ini yang kita pakai. Dan karena V2 itu konsepnya adalah Vx, kecepatannya konstan, berarti kalau mencari X adalah X sama dengan V2 dikali dengan T. Seperti itu. Baik, berikutnya kita akan bahas penerapan yang kedua, yaitu alat penyemprot nyamuk. Nah, gitu ya. Nah, jika P2 lebih besar daripada P1, nah, berarti ceritanya seperti ini. Di sini ada kumpulan gas atau udara yang ditekan oleh F1, berarti kecepatan V1 lebih besar, akibatnya P1 lebih kecil. Nah, sedangkan di dalam ini ada cairan gitu ya. Nah, karena udara di sekitar sini adalah lebih bergerak lebih cepat gitu ya, sehingga tekanan di dalam cairan itu akan lebih besar. Akibatnya gaya secara tidak langsung akan menarik cairan untuk keluar dari pipa tandon ini gitu ya. Nah, maka cairan akan ditarik ke atas keluar tabung melalui pipa tandon, dan ini adalah pipa tandonnya. Akibat semburan udara yang berkelajuan tinggi, nah, karena ini naik ke atas dan dia ini terus bergerak dengan kelajuan yang tinggi, V1 ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi, mampu memecah cairan menjadi semburan partikel halus gitu ya. Nah, sehingga cairan-cairan tersebut akan dipecah menjadi partikel-partikel halus seperti ini. Nah, hal ini juga menerapkan yang namanya persamaan hukum Bernoulli. Karena H1 dan H2 relatif sama besar ketinggiannya, sehingga bisa kita abaikan gitu ya. Karena kalau kita pindah ruas hasilnya 0 gitu ya, karena H1 dan H2 sama saja, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita kumpulkan tekanan dengan tekanan menjadi seperti ini, kecepatan dan kecepatan menjadi seperti ini. Dari sini kita juga bisa membaca ini. Kalau P2 ternyata lebih besar, P2 di dalam
cairan di sini ya, itu tekanannya lebih besar. Kenapa kok tekanannya lebih besar? Karena V2, nah ini penilaian negatif berarti lebih kecil daripada V1. V1 lebih besar. Kenapa kok bisa lebih besar? Nah, hal ini karena V1 yang berisi udara yang didorong, sehingga menyebabkan tekanan P1 itu lebih kecil. Jadi di sini penilaian negatif. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan dari rumusnya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari penerapan yang ketiga, yaitu pada gaya angkat pesawat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi jika ini adalah fluida udara gitu ya, dan ini adalah gambaran dari sayap pesawat. Nah, kondisi seperti ini udara tersebut memiliki aliran arus yang laminar gitu ya. Ketika bergerak melewati sayap pesawat ini, nah aliran fluida gas yang di atasnya itu mengalami meluncur di sini ya. Dia itu meluncur di sini, sehingga mengakibatkan dia punya V2. Sedangkan di sini seperti yang sebelumnya tetap V1. Akibat V2 ini lebih besar karena dia itu meluncur, V2 lebih besar daripada V1, maka timbul yang namanya perbedaan tekanan. Nah, tekanan yang paling besar adalah tekanan di V1. Nah, kenapa? Tadi kita sudah bahas kalau V2 atau kecepatan lebih besar, maka tekanannya akan lebih kecil, gitu ya. Nah, berdasarkan gambar ilustrasi di atas dapat diketahui besar gaya angkat pesawat adalah, nah, kita masukkan terlebih dahulu persamaan hukum Bernoullinya. H1 dan H2 dapat kita abaikan karena relatif sama ketinggiannya ya. Sehingga P1 plus setengah rho V1 kuadrat tinggal ini saja. Yang ini sudah bisa kita abaikan. Kemudian kita kumpulkan P dengan P, nah kemudian V dengan V, kayak gini ya. Nah di sini sudah kita ketahui ini P1 lebih besar daripada P2 karena V1 lebih lambat daripada V2. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau tujuannya mencari berapa besar gaya angkat pesawatnya, kita masukkan P1 itu F1 per A dikurangi P2 itu F2 per A. Ini adalah luas penampang dari sayap pesawat. Nah, karena diasumsikan sama, sehingga besar gaya angkat pesawat A ini nilainya sama, bisa menjadi persamaan seperti ini. F1 dikurangi F2 sama dengan setengah A dikali rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke, penerapan berikutnya kita akan mempelajari venturimeter dengan manometer. Jadi alat venturimeter itu seperti ini, tujuannya untuk mengetahui berapa besar kecepatan udara yang melewati alat ini gitu ya. Nah, jadi di sebelah penampang besar ini ada masukan udara gitu ya, sedangkan penampang kecil ini juga melewatinya. Kenapa ini kok dibikin besar dan kecil? Tujuannya untuk menunjukkan adanya perbedaan tekanan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui berapa besar kecepatan aliran udara tersebut. Nah, di sini ada V1 ya, berarti aliran udara yang masuk dengan penampang A1 yang lebih besar. Berarti di sini tekanannya lebih besar ya, karena kecepatannya lebih kecil, gitu ya. Sehingga udara yang di sebelah sini menekan raksa yang ada di tabung ini. Nah, jadi tertekan sehingga menimbulkan perbedaan ketinggian H antara permukaannya. Berarti V di sini V2 itu lebih cepat.
akibatnya tekanannya lebih kecil. Nah, sehingga karena di sini tekanannya lebih kecil, maka raksa sebelah sini akan naik seperti ini, gitu ya. Jadi sebelum digunakan alat ini, raksa itu akan menunjukkan ketinggian yang sama. Artinya tekanannya semula dari tabung 2 ini dengan tabung 1 ini itu memiliki tekanan yang sama. Akibat adanya pergerakan fluida berupa udara yang melewati 2 tabung ini, sehingga menyebabkan adanya perbedaan tekanan. Nah, dicek di sini ada fluida yang bergerak, gitu ya. Nah, karena fluidanya ini bergerak, berarti berlaku hukum Bernoulli yang ada di sini. Nah, sedangkan H1 dan H2 relatif sama sehingga bisa kita abaikan, maka setelah itu kita kumpulkan tekanan dengan tekanan menjadi seperti ini. Nah, dan ini kecepatan menjadi seperti ini. Ternyata di sini ada fluida yang statis, sehingga H di sini menyebabkan tekanan hidrostatis. Jadi ini menyebabkan adanya tekanan hidrostatis. Rho-nya pakai rho-nya raksa kali G kali H. Kemudian karena di sini ada luas penampang yang berbeda, berarti berlaku hukum kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi tergantung mana yang mau dicari nanti. Nah, rho yang ada di atas ini berbeda dengan ini. Ini berupa udara yang bergerak, sehingga rho yang bergerak mengikuti hukum kontinuitas. Mengikuti hukum Bernoulli-nya, gitu ya. Sehingga rho di sini adalah rho udara. Nah, kesimpulannya persamaannya jadi seperti ini, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari fluida dinamik pada venturimeter tanpa manometer. Nah, artinya di sini zatnya itu zat yang mengalir di dalam pipa itu sama dengan yang terangkat di sini, gitu ya. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur fluida zat cair, gitu ya. Nah, coba kita perhatikan ketika fluida itu masuk di dalam pipa pertama dan pipa kedua, nah, fluidanya bergerak, berarti berlaku hukum Bernoulli. Nah, jadi persamaan ini kita tulis dulu. Karena H1 dan H2 relatif sama, maka rho GH2 dengan rho GH1 bisa kita coret, gitu ya. Atau kita selisihkan hasilnya 0, sehingga persamaannya sisa seperti ini. Nah, kita kumpulkan tekanan dengan tekanan, kecepatan dengan kecepatan. Nah, seperti halnya yang manometer tadi, yang menggunakan manometer, bahwa perbedaan ketinggian ini terdapat fluida yang statis, dia tidak bergerak, sehingga berlaku tekanan hidrostatis. Muncul rho GH, gitu ya. Nah, sedangkan karena fluidanya sama, berarti setengah rho. Nah, ini rho air, berarti ini juga sama, rho-nya rho air. Nah, tinggal V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini persamaannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kali ini, yaitu fluida dinamik pada penerapan hukum Bernoulli. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.